Jadi seiring dengan pertumbuhan kredit yang year on year tadi sudah 9,10%, tentunya ini di sektor-sektor prioritas juga menunjukkan pertumbuhan yang sama ya. Kalau kita lihat misalnya di sektor pertambangan, ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, sekitar 49%, itu yang sektor pertambangan. Dan kemudian juga ini didukung oleh sektor perdagangan yang juga tumbuh sekitar 11,7% dan pengolahan sekitar 12,05%. Dan ini juga pertumbuhan 9,10% tadi juga didukung oleh pertumbuhan kredit UMKM yang tumbuh cukup bagus ya. Di posisi April malah sekitar 16,75%. Ini menunjukkan bahwa sektor UMKM kita ternyata pertumbuhannya melebihi sektor-sektor lain, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit secara industri. Ini kita bersyukur sekali ya bahwa UMKM kita sebagai sektor prioritas itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Dan dengan dukungan berbagai stimulus tentunya nanti UMKM kita akan tumbuh lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Harapan kita tentunya seperti itu ya untuk kredit-kredit di sektor-sektor prioritas yang menjadi perhatian kita semuanya tentunya begitu. Berarti kalau kita evaluasi sangat memuaskan begitu ya Pak sebenarnya, cukup memuaskan ya? Saya kira saya akan mengatakan seperti itu. Apa yang kita perhatikan UMKM tadi yang 16% lebih kan, kemudian sektor pertambangan ini memang kan harganya lagi booming ini. Itu juga mencatatkan pertumbuhan yang paling tinggi sebetulnya di sekitar 49%, dan sektor-sektor lainnya tadi juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ini seiring dengan pertumbuhan perbankan kita secara industri. Tapi kalau dari OJK sendiri Pak, mungkin imbauannya terhadap perbankan utamanya mungkin dalam menjaga likuiditas. Kita ketahui bahwa dinamika saat ini begitu besar, utamanya mungkin suku bunga, terus juga kredit, dan juga bisa dikatakan normalisasi kebijakan moneter dari sejumlah perbankan secara global. Seperti apa sih sebenarnya Pak, apa yang harus dilakukan oleh perbankan? Nah, memang itu menjadi perhatian kita semuanya ya. Bahwa kita lihat bahwa ekonomi global menghadapi inflasi karena rantai pasok yang terganggu, sehingga mereka melakukan normalisasi, menaikkan suku bunga ya, tentunya nanti cepat atau lambat seperti yang saya sampaikan pada awal tadi itu akan ada spillover-nya kepada kita. Nah, di tengah pertumbuhan kredit yang lagi baik nih, tentunya kita minta mereka mesti menyeimbangkan ya antara kebutuhan likuiditas untuk menjaga risiko likuiditas ya, kemudian juga bagaimana likuiditas mereka tetap ample untuk supaya menjaga pertumbuhannya tetap bisa kita kondisikan seperti sekarang harapan kita. Nah, sehingga OJK selalu memantau itu yang namanya berbagai threshold mengenai likuiditas. Kita mengenal adanya liquidity coverage ratio untuk yang jangka pendek, dan kita juga mengenal yang namanya net stable funding ratio yang untuk likuiditas jangka panjang. Nah, kebetulan di rasio-rasio liquidity LCR dan NSFR tadi itu industri kita masih di atas 100%. Thresholdnya kan 100% nih. Nah, walaupun itu sudah di atas 100, kita tetap mengingatkan mereka, tolong Anda tetap berhati-hati. Nah, Bank Indonesia kan sudah mulai melakukan normalisasi dengan menaikkan GWM itu kan. Ya, kita tentunya akan menunggu kebijakan Bank Indonesia selanjutnya. Tapi saya yakin bahwa likuiditas kita akan tetap ample untuk tetap mendukung pertumbuhan yang sekarang ini lagi bagus-bagusnya ini. Ya, tapi memang kita selalu mengingatkan ada risiko-risiko yang perlu mereka cermati, dan teman-teman pengawas malah ini harian ini ya. Kalau mengenai risiko likuiditas kita sudah melototnya harian ini supaya nanti ya, tadi itu kita membalancing antara risiko likuiditas untuk menjaga mereka dan juga bagaimana likuiditas itu tetap ample untuk mendukung pertumbuhan. Itu tentunya kita seimbangkan terus gitu. Pak Heru, kalau kita melihat prospek yang dikeluarkan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan industri perbankan di tahun 2022 itu adalah pertumbuhan kredit yang mampu tumbuh 8,5% plus minus 1%, terus juga DPK yang mampu tumbuh 7,5% plus minus 1%. Apa sebenarnya yang melatar belakangi hal tersebut?
Nah, memang di awal tahun kita sudah memprediksi ya bahwa perbankan kita yang sudah resilient, nah, kita menganggap tadi beberapa rasio sudah saya sampaikan tadi itu kan, saya sebagai pengawas sudah mulai nyaman nih bahwa industri kita sudah mulai baik di dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, kalau industrinya sudah mulai bagus ya dalam menghadapi berbagai tantangan itu kan tugasnya apa? Tentunya mereka harus memberikan kontribusi pada ekonomi kita. Nah ini makanya pada awal tahun dengan keyakinan itu kita mengatakan pertumbuhan kredit kita akan 8 plus minus 1. Ya. Nah ternyata betul bahwa di saat pandemi COVID mulai menurun, aktivitas masyarakat sudah mulai tumbuh, demand kredit juga mulai tumbuh, asumsi saya dan perkiraan saya itu betul sekali bahwa sekarang sudah 9,10%. YTD-nya sampai dengan April sudah 4,3%. Artinya ini kan perkiraan kita sebelumnya yang kita harapkan menjadi kenyataan. Itu kira-kira kayak gitu itu. Itu kira-kira latar belakang yang kita asumsikan menjadi kenyataan. Ya, ternyata apa yang diasumsikan menjadi kenyataan dan juga tercermin sampai dengan April di tahun 2022 ini. Iya, tapi melihat juga di sisa tahun 2022 Pak hingga 2023 mendatang, tantangan bagi industri perbankan juga cukup besar, utamanya mungkin dinamika secara global yang terjadi yang bisa saja juga membawa dampak terhadap kondisi makroekonomi dalam negeri kita. Nah, berbicara soal sisa tahun 2022 dan 2023, apa sih sebenarnya yang harus diantisipasi dan mungkin akan menjadi tantangan juga bagi industri perbankan dalam negeri kita? Ya tentunya kasus COVID ya, rembetan akibat dari kasus COVID. Nah tentunya kan kita memperhatikan restrukturnya ya. Jangan sampai restrukturisasi itu meningkat kembali. Ya. Nah antisipasinya yang paling penting ini. Perbankan harus melihat risiko kredit ini ya. Risiko kredit dampak dari restru. Ya. Jangan sampai restru itu malah kualitasnya turun menjadi non-perform. Betul. Yang kita harapkan kalau restru itu kan kembali kepada lancar. Jangan sampai itu kembali kepada malah memburuk kondisinya. Jadi risiko kredit menjadi hal yang paling utama harus mereka jaga dan bagaimana para bankir itu membentuk cadangan dengan itu. Nah begitu restrukturnya memburuk, cadangan menjadi hal yang utama, kan gitu ya. Dan tentunya juga bagi para pemilik harus siap-siap ini. Kalau risiko kreditnya naik, di mana mereka mesti membentuk cadangan, modal sebagai buffer menjadi yang utama. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Ya. Likuiditas itu menjadi darahnya dari bank. Ya. Kalau likuiditasnya terganggu, setiap saat bank bisa terganggu kesehatannya. Ya, jadi risiko likuiditas, jadi mereka mesti seperti saya bilang tadi ya, menyeimbangkan antara risiko likuiditas untuk menjaga likuiditas dan bagaimana mereka momentum melakukan pertumbuhan. Harus balance ini ya. Jadi risiko likuiditas menjadi perhatian yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana mereka tetap melakukan yang namanya stress testing. Ya. Untuk menjaga kalau misalnya resikonya turun, mereka harus melakukan stress testing. Dampaknya kepada likuiditas, dampaknya kepada capital adequacy ratio banknya seperti apa. Nah dengan stress testing dilakukan secara periodik, perbankan kita juga tentunya akan siap menghadapi berbagai risiko yang ada. Pengawas tentunya melakukan yang sama. Selalu melakukan stress testing untuk menghadapi berbagai risiko yang terjadi individual per individual bank. Itu kita lakukan anytime ya kepada pengawas kita. Nah itu kira-kira antisipasi yang dilakukan oleh industri dan maupun pengawas kita di internal gitu.